Ini hostnya Mbak Indah. Ya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Bu Ririn? Alhamdulillah, baik, sehat, Ya, ini aman. Alhamdulillah. Mohon maaf, saya dan Mbak Indah mengganggu waktunya Bu Ririn ini. Enggak, mohon maaf ini molor-molor jadinya. Ya, langsung saja ya Bu Ririn. Jadi di Ya, sini kami mau bertanya mengenai pembelajaran jarak jauh. Nah, ya. praktik baik yang sudah pernah Bu Ririn lakukan mengenai pembelajaran jarak jauh Oh, tentang itu praktik baik. bagaimana? Ya. Oh ya, sebelumnya Bu Ririn sudah mengajar di SD Negeri 1 Kebumen selama berapa lama? Oke. Di SD Negeri 1 Kebumen mulai tahun 2015. 2015. Januari 2015 dan harus baru saja nih mutasi per pekan ini di SD Negeri 1 Demak Peti. Jadi sampai Maret 2023. Berarti 8 tahun ya. 8 Sudah tahun lama. ya. Mengajar di kelas 6 dari dulu ya Bu Ririn? Ya, untuk semester pertama karena saya baru datang ke situ, formasi yang kosong kelas 4 saya ngajar satu semester di kelas 4. Terus tahun berikutnya saya ngajar satu semester lagi di kelas 5. Kenapa satu semester? Karena guru kelas 6-nya mutasi waktu itu, jadi hanya mendapat satu semester di kelas 5, saya harus naik ke kelas 6. Dan 2016 ya, mulai 2016 sampai 2023 ngajar di kelas 6 terus. Tuh. Iya. Bu Ririn sudah ikut guru penggerak dari tahun berapa itu? Ya. Bu Ririn itu guru penggerak angkatan 2 Oh, di angkatan dua. Iya. Jadi eh, minta tolong dimatikan, Mbak. Minta tolong. Makasih ya. Guru penggerak angkatan 2 di Kabupaten Kebumen. Jadi tahun 2021. Oh, 2021. Iya. Sekarang kan yang sedang berlangsung angkatan 6, angkatan 7 dan akan menyusul angkatan 8. Mm-mm. Kalau menurut Bu Ririn pertama kali menggunakan pembelajaran jarak jauh itu dari kapan? Pembelajaran jarak jauh itu kan memang ini regulasi pemerintah sejak eh, Pandemi ya? Indonesia dinyatakan dalam kondisi pandemi ya. Waktu itu Maret 2020 ya. Bulan Maret tahun 2020 itu sudah diminta untuk kita tidak bertemu dan diharapkan untuk para guru di Indonesia, di seluruh Indonesia itu menggunakan moda daring atau moda jarak jauh. Uh, dan waktu itu betul-betul mengalami adaptasi yang lumayan ya, karena itu tidak pernah terjadi sebelumnya kayaknya. Untuk guru-guru yang sekarang pensiun pun mereka baru terjadi kali itu waktu itu gitu. Mm-mm. Jadi mulai Maret 2020. 2020. Menurut Bu Ririn, pembelajaran jarak jauh itu lebih efektif apa tidak? Pembelajaran jarak jauh untuk SD ya, karena saya mengajar di Iya. SD. Iya. Eh, Mbak Aini mungkin sudah mempelajari tentang teori perkembangan peserta didik ya, di mana mereka itu ada level level perkembangannya, ada menurut PAC, Burner dan sebagainya, banyak lah ya teori perkembangan. Kemudian belum lagi tentang psikologi anak SD yang betul-betul masih membutuhkan sosok idola gitu. Kemudian panutan. Jadi mm, sejauh ini sampai saat ini eh, menurut saya pribadi untuk pembelajaran jarak jauh di SD itu tidak efektif karena mereka Hmm. itu eh, kehilangan bonding dengan sosok yang seharusnya dia dapatkan. Itu pendidikan-pendidikan itu tidak mampu sampai ke anak-anak hanya melalui monitor atau eh, apa ya percakapan di chat atau apa yang
yang itu tuh tidak menggunakan sentuhan, kemudian langsung dilihat gitu. Itu nggak sampai ternyata pendidikan, apalagi pengajaran. Kalau ilmu ada di beberapa anak bisa mungkin ya, tapi secara umum juga terjadi penurunan apa ya, ketuntasan belajar, terjadi penurunan eh, apa ya, penyerapan materi di anak-anak. Gitu. Berarti lebih efektif ketika tatap muka ya, Bu Ririn? Ya, sangat efektif tatap muka. Kalau untuk aplikasinya kemarin yang waktu Bu Ririn gunakan untuk pembelajaran jarak jauh itu apa sih? Ya, aplikasinya itu platformnya ya, Mm-mm. itu WhatsApp dipakai jelas ya. Kemudian GC Google Classroom itu kami pakai biasa. Kemudian eh, kami lebih banyak menggunakan Google Meet daripada Zoom karena itu lebih memudahkan untuk anak-anak juga. Dan Mm-mm. menggunakan akun Belajar ID kan waktu itu memang pemerintah itu memberikan fasilitas yang lumayan ya, yang drive-nya itu banyak banget apa namanya memorinya, kemudian apa namanya fitur-fitur di Belajar ID juga membantu banget untuk kamu bisa mengadakan pembelajaran jarak jauh gitu. Kemudian kami biasa menggunakan papan tulis virtual yang ada di Google Meet maupun menggunakan Jamboard gitu. Kemudian PowerPoint jelas untuk materinya, kemudian video-video pembelajaran. Kemudian kami kirimkan ke apa namanya melalui Meet itu tatap maya. Gitu. Ya. Itu Mbak Ai. Kendala yang Bu Ririn hadapi saat melakukan pembelajaran jarak jauh itu apa saja kira-kira? Halo, nge-freeze ya? Sinyal kayak gini. Oh ya, saya ulangi ya Bu Ririn. Untuk Oh, silakan. kendala yang pernah Ya, Bu Ririn hadapi saat melaksanakan pembelajaran jarak jauh itu apa saja? ya. Yang pertama tidak semua anak itu memiliki fasilitas yang sama, tidak memiliki uh, device ya perangkat untuk apa namanya PJJ ini, baik laptop maupun handphone sendiri. Jadi mereka itu ada berapa kira-kira ya, sekitar 25%-an lah dari mereka itu yang handphonenya masih bersama dengan orang tua. Jadi eh, ketika bertatap maya di jam efektif sementara orang tua mereka bekerja, maka ada beberapa anak yang tidak bisa mengikuti uh, karena uh, perangkatnya dibawa oleh ayah dan ibunya gitu. Atau kadang ayah dan ibunya itu yang apa namanya ngalah untuk meninggalkan handphone kemudian nanti jam istirahat mengambil. Ada juga yang kayak gitu. Meskipun ada solusinya, tapi ada saat-saat banyak ya, banyak saat di mana yaitu kami mengadakan tatap maya, pasti ada aja yang absen karena memang tidak ada perangkat satu. Yang kedua, ada siswa kami yang tidak cukup dalam apa ya dari segi ekonomi gitu. Jadi dia tidak terbiasa beli kuotanya itu tidak terpenuhi gitu. Jadi mengandalkan wifi dari tetangga atau wifi dari kakaknya ternyata kakaknya nggak ada gitu. Jadi itu juga terkendala. Jadi perangkat tadinya tidak semua punya, kemudian kuota, kemudian berikutnya sinyal yang kadang apa namanya timbul tenggelam juga berpengaruh juga di apa namanya di pembelajaran jarak jauh gitu. Saat mengalami kendala, kira-kira solusi yang Bu Ririn tawarkan saat itu apa? Ya, kalau untuk teman-teman yang kemarin yang misalnya handphonenya masih barengan sama ayah ibunya, saya izinkan mereka itu mengikuti uh, Gameit itu tatap maya itu di rumah temennya. Jadi satu satu monitor dua orang gitu. Jadi Bu Ririn kita di rumahnya Hasna ya atau Hasna di rumahnya Gita, terus ini di rumahnya ini. Jadi mereka tetap bisa ikut pembelajarannya
meskipun di rumah temannya menggunakan handphone yang ada di rumah temannya gitu. Itu Mbak Aini. Itu yang nah, yang kedua kalau yang nggak punya kuota ya tetap saya sampaikan materinya, kemudian tagihan-tagihan untuk supaya dia bisa belajar mandiri tetap diingatkan, tetap supaya dia bisa tetap lihat buku, tetap membaca, tetap mengerjakan tagihan gitu, supaya bisa dia tidak tertinggal. Menurut Burin, kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran jarak jauh itu apa saja? Kalau kekurangannya sama seperti kendala tadi ya, jadi tidak semua siswa itu bisa hadir dalam tatap maya, itu kekurangannya. Kemudian apa ya, daya serap siswa itu tidak sebanyak ketika pembelajaran langsung. Kemudian pendidikan tentang karakter, apalagi moral dan sebagainya itu sangat terbatas di di pembelajaran jarak jauh karena waktunya terbatas, kita harus materinya banyak dan tidak mungkin untuk SD itu pembelajaran tatap maya itu dari pagi sampai siang atau sampai setengah satu enggak. Paling tidak saya itu biasanya 90 sampai 120 menit. Jadi apa ya, nasihat-nasihat yang biasanya disampaikan secara langsung yang waktunya butuh panjang begitu ya, itu jadi terbatas. Kemudian keunggulannya jelas. PJJ ini meningkatkan apa ini ya, literasi digital anak. Nah, literasi digital siswa itu melesat jauh banget. Apa ya, tiba-tiba mereka itu apa ya, sangat-sangat familiar dengan fitur-fitur yang ada di handphone, fitur-fitur pembelajaran. Mereka jadi ngerti, oh ternyata bisa ya kita bikin sticky note pakai Jamboard. Oh, kita belajarnya lebih interaktif ya kalau pakai ini. Oh, ternyata eh, aku bisa ya ngunggah tugasku di Google Classroom. Itu kan termasuk keterampilan-keterampilan yang mungkin nanti ketika mereka lebih eh, dewasa, lebih besar, ada di tingkat selanjutnya itu mereka butuhkan. Jadi eh, mereka sudah punya dasar untuk di digitalisasinya. Jadi keunggulannya itu. Paperless juga. Jadi eh, hemat kertas, hemat spidol. Kalau spidol saya biasa nyatat, cuma tetap aja nyatetnya nggak sebanyak ketika saya ngajar di pembelajaran langsung. Mungkin Mbak Indah ada tambahan? Berarti lebih antara langsung atau PJJ lebih mending langsung ya Bu ya. Langsung. PJJ versus langsung itu bisa seperlimanya loh ya, seperlima seperenam. Jadi efektivitasnya untuk pembelajaran langsung itu lima kali, 5 kali lebih efektif daripada PJJ gitu. Kalau menurut saya. Ya, ada lagi Mbak Indah? Mungkin cukup. Mungkin cukup sampai situ saja Bu Ririn. Ini mohon maaf mengganggu waktunya Bu Ririn. Ya, santuy saja. Itu Terima coaching ya. kasih atas ilmunya. Sama. Terima kasih Maaf. Bu atas waktunya, sharingnya. Sehat-sehat Bu Ririn. Sehat-sehat Mbak Indah, Mbak Ai. Ya Bu. Amin. Sampai bertemu besok ya Bu Ririn. Siap, kapan? Lebaran. Lebaran. Tak kira mau ke SD kok. Belum sempat Bu Ririn. Oke, siap. Semangat ya, semoga dimudahkan dalam Ya. segala urusan. Amin. Selalu sehat, Bu Ririn. bahagia, dan berkahi ya. Amin. Amin. Oh, ya, kita foto dulu ini Bu Ririn, Mbak Indah. Nah, satu, dua, tiga. Ya. Oke. Ya. Nah, ya. Terima kasih Bu Ririn. Terima kasih Bu. Mbak Indah. Kami Sama. tutup Bu Ririn.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh meninggalkan Bu Ririn. Oke, ini live ya. Ya, siap. Nggak dimatikan recordingnya dulu ya.